Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Trianto dari TI 19G. Saya akan menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini ada tabel masalah primal dan masalah dual. Masalah primal terdiri dari koefisien fungsi tujuan, maksimumkan Z atau J, batasan I, dan lain-lain. Sedangkan masalah dual terdiri dari nilai kanan fungsi batasan, minimumkan J atau Z, variabel JI atau XI, dan lain-lain. Dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari atau sama B, maka dualnya meminim G sama dengan BJ dengan kendala AJ lebih dari atau sama C. Dalil 1, jika X penyelesaian visible masalah primal, JO penyelesaian visible masalah dual, maka F dalam kurung X kurang dari atau sama G dalam kurung X. Dalil 2, jika XO penyelesaian visible masalah primal JO, penyelesaian visible masalah dual dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan JO penyelesaian masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Dalil 3, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Di sini ada contoh soal. Minimalkan F sama dengan 40x1 tambah 12x2 ditambah 40x3. Kendala 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih dari atau sama 20. 4x1 tambah x2 tambah x3 lebih dari atau sama 30. x1, x2, x3 lebih dari atau sama 0. Maka tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, selesaikan masalah primalnya. Oke, mari kita selesaikan soal tersebut. Penyelesaian langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Langkah 2, menentukan masalah dualnya, memaksimumkan G sama dengan 20 JI, J1 dan 30 J2 dengan kendala 2J1 tambah 4J2 kurang dari atau sama 40. J1 tambah J2 kurang dari atau sama 12. J1 tambah J2 kurang dari atau sama 40. Langkah 3, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui dual terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspose atau diputar dalam bentuk dual, karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Oke, ini ada penyelesaian masalah dualnya. Yang pertama, kendala 1. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Ada 2. Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Dan 3. Y1 tambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 40. Maka terbentuklah grafik seperti ini. 10-20, garis 10-20, 12-12, garis 12-12, garis 40,40, garis 40,40. Terbentuklah grafik seperti ini. Oke, mari kita akan mencari titik A, yaitu 0,0.
Yang pertama adalah Y1 dan yang kedua adalah Y2. Maka 20Y1 tambah 30Y2 sama dengan 20 kali 0 ditambah 30 kali 0. Maka hasilnya 0. Titik B 0,10 sama dengan 20Y1 tambah 30Y2 sama dengan 20, dikali 0 ditambah 30 kali 10. Maka hasilnya 300. Oke, 20Y1 ditambah 30Y2 itu didapatkan dari ini, memaksimumkan G, 20Y1 ditambah 30Y2. Oke, lalu kita akan mencari titik C. Karena titik C berada di perpotongan garis 1 dan garis 2 di bagian sini, maka kita akan menggunakan rumus kayak gini. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 2Y2 sama dengan 24. 2Y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. Jadi kita sudah diketahui Y2-nya yaitu 8. Lalu kita akan mencari Y1-nya, yaitu 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 4 kali 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan 4. Jadi kita udah ketahui Y1 dan Y4-nya, Y2-nya yaitu 4 dan 8. Lalu kita masukkan 20Y1 plus 30Y2 sama dengan 20 kali 4 tambah 30 kali 8 sama dengan hasilnya 320. Lalu kita akan mencari titik D. Titik D di sini yaitu 12,0 dengan 20 kali Y1 tambah 30 kali Y2 dengan 20 kali 12 ditambah 30 kali 0. Maka dapat hasilnya 240. Lalu kita akan mencari menggunakan masalah primal. Jadi dengan cara kita akan mencari S1, S2 dan S3-nya. 2Y1 plus 4Y2 tambah S1 sama dengan 40. Maka 2 kali 4 tambah 4 kali 8 tambah S1 sama dengan 40. 8 tambah 32 tambah S1 sama dengan 40. S1 sama dengan 0. Kenapa Y1 dan Y2-nya 4 dan 8? Karena di sini udah diketahui Y2 dan Y1 tadi yang kita cari tadi. Lanjut, kita akan mencari Y2. Kita akan mencari S2. Y1 tambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. S2 sama dengan 0. Y1 tambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. 4 tambah 8 tambah S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 melebihi dari 0, maka dari itu nilai X3-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X1 dan X2, karena X3-nya sudah diketahui yaitu 0. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 20. 4X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali kita ke bentuk persamaan awal. Kita akan mencari X1-nya. 2X1 plus X2 sama dengan 20. 4X1 plus X2 sama dengan 30. X1 maka didapatkan yaitu 5. Oke, lalu kita akan mencari X2-nya. 2X1 tambah X2 sama dengan 20. 2 kali 5 tambah X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. Maka X1 dan X2 didapatkan 5 dan 10. Lalu kita akan mencari F. Kita masukkan saja X1, X2, X3-nya. F sama dengan 40 kali X1 tambah 12 kali X2 tambah 40 kali X3. 40 kali 5 tambah 12 kali 10 tambah 40 kali 0. Sama dengan 200 tambah 120 tambah 0. Maka hasilnya 320. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada perkataan salah atau yang kurang dimengerti. Mungkin dapat like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.